Hello, selamat datang di Studio Bocor. Ya, studio tempatmu mendapatkan bocoran film India sampai tuntas. Nah, film kali ini yang dibocorin judulnya adalah Runway 34. Jadi guys, film ini terinspirasi dari kisah nyata loh. Kisah nyata dari penerbangan Jet Airways pesawat Boeing 737-800. Waktu itu tujuannya Doha ke Kochi yang terjadi tahun 2015. Wajib nonton dan dengerin ya. Well, para pemeran dari Runway 34 adalah Ajay Devgan sebagai Kapten Vikram Khanna, Amitabh Bachchan sebagai Narayan Vedan, Rakulpreet Singh sebagai Tanya Albuquerque. Look at me. Sebelumnya lagi-lagi nih saya mau sapa-sapa. Halo akun Yuli, ada Ibu Yuli Bagindo Raja, apa kabar? Makasih ya. Terus juga ada Kak Adika Dwi, Ismail Reborn, ada juga akun yang namanya Andri Ade Putra. Lanjut ada Bima Ramadan, terus Caul Bae gitu ya bacanya ya, Caul Bae atau Kaul Bae. Terus akunnya El Covers, makasih. Hai juga Gibran Putra, abis itu akun yang namanya Jody MV. Dan thank you juga Mamat Gondrong, makasih sarannya ya. Semoga nih ya semuanya yang nonton gak lagi ada di dalam hubungan yang toksik. Waduh. Terus semoga gaji naik. Habis itu selalu bersama orang-orang yang sayang sama kalian semua. Amin. Happy terus ya guys. Kita langsung masuk ke cerita film Runway 34. Jadi ini adalah Kapten Vikram Khanna, seorang pilot yang percaya diri banget, kemampuan dan jam terbangnya luar biasa. Istrinya namanya Samaira dan mereka punya satu orang anak perempuan. Tapi ya jelas sering LDR lah ya karena terbang mulu. Nah, di sini ceritanya kebetulan besok pagi dia tuh ada penerbangan, tapi malam harinya dia nggak bisa menolak ajakan party oleh teman dekatnya. Pakai minum-minum lagi, waduh lumayan mabok nih. Kal meri flight hai yaar. Besok paginya lanjut nih ya, habis istirahat gitu pokoknya sampai sore di bandara nih sekarang ya kaptennya. Intinya walaupun agak kelihatan gak tidur, tapi dia tuh masih bisa nunjukin performanya yang kece loh. Bahkan masih tetap cepet banget untuk mempelajari kondisi udara dan penerbangan ke bandara Cochin kali ini. Dibantu dengan co-pilotnya namanya adalah Tanya Albuquerque. Sebenarnya sang co-pilot ini udah ngerasa kayak ada yang aneh sama kaptennya gitu. Kok kelihatan lemes, kelihatan gak seger. Tapi penerbangan saat ini masih mulus, oke? Mereka membawa 150 penumpang. Nah, sekarang nih cuaca mulai kelihatan buruk nih guys. Vikram Khanna juga sudah memperingatkan penumpangnya untuk kembali mengikatkan seatbelt mereka. Nah, beberapa saat lagi mereka sudah hampir menuju Bandara Internasional Cochin. Mereka bahkan udah minta izin mendarat loh. Dan dari pihak ATC juga sudah menerima izin mereka. Tapi tiba-tiba dari ATC Cochin itu mereka tuh dapat peringatan kalau cuaca tuh buruk di sana. Nah, waktu itu pesawat mereka ini namanya Skyline 777 itu akan mendarat. Pihak ATC langsung kasih kabar kalau nggak boleh mendarat dulu di sini. Cuaca makin buruk katanya. Bahaya dong ya kan? Mau nggak mau mereka tuh harus mendarat ke tempat alternatif. Pilot akhirnya memutuskan mendarat di Trivandrum dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi sang co-pilot kayaknya kurang setuju. Sir, Bengaluru हमारा planned alternate है because Cochin और Trivandrum के बीच की दूरी सिर्फ 1. Sementara para pramugari ini berusaha keras menenangkan para penumpang yang sudah mulai marah-marah dan gak tenang. Co-pilot ngasih info tentang sisa bahan bakarnya juga kan. Ternyata pesawat Skyline ini udah bolak-balik beberapa kali lah pokoknya ya. Bahan bakarnya berkurang. Jadi mau gak mau mereka harus mendarat di Cochin. Mereka berusaha banget minta izin lagi ke ATC-nya Cochin. Intinya mereka tuh berusaha bolak-balik ada di atasnya Bandara Internasional Cochin lah untuk tetap bisa mendarat di sana. Dan finally si kapten ngasih pengumuman lah akhirnya. Ya udahlah harus mendarat di Trivandrum gitulah pokoknya ya. Nah, di salah satu penumpang ada jurnalis penerbangan ternyata guys. Dia tuh tahu banget tentang kondisi dan juga jalur penerbangan. Kalau mau mendarat dengan kondisi kayak gini harusnya tuh di Bengaluru katanya gitu. Nah gimana nih, omongan jurnalis ini kedengeran sama penumpang yang lain. Jadilah geger di dalam pesawat. Ada apa ini? Kok jadi gini? Kok jadi gitu kan? Finally si kapten ini dipanggil dan keluar deh menghadapi penumpang gitu kan. Keren banget Vikram Khanna di sini. Dia bilang, semuanya dimohon duduk kecuali yang pilot. Kalau ada penumpang yang juga berprofesi pilot, ayo silahkan ke ruangan saya, katanya gitu. Maksudnya biar bisa dijelasin detail gitu kan. Kalau sama-sama pilot kan paham gitu. Semua penumpang langsung diem, anteng semuanya. Ya iyalah. Kapten lalu bilang, kalau dia itu paham betul kepanikan semua penumpang. Paham semuanya tuh pengen segera pulang, begitupun saya katanya. Dan juga para awak kabin sama. Tapi tolong jangan mempersulit keadaan. Intinya gitu deh pokoknya yang diomongin sama kapten. Kapten bahkan juga nyempetin menenangkan salah satu ibu-ibu yang kelihatan lagi sakit.
Kapten pilot memastikan semua akan selamat. Aduh, cool banget si Vikran Khanna. Oke, kita balik lagi ke perjuangannya Kapten mendarat di Trivandrum ya. Mereka tiba-tiba dapat kabar kalau badai sekarang menyerang Trivandrum. Aduh, kok susah banget sih ini. Jadi lagi-lagi Skyline susah banget buat mendarat. Segimanapun sang kapten berjuang menghadapi angin dan badai di ketinggian beberapa meter pun, belum lagi harus mempertimbangkan bahan bakar juga gitu. Pokoknya susah banget lah ya. Head to gusting 35 knots. Cloud scan. Di sini tegang banget, hampir mendarat, lalu harus naik lagi karena nggak kuat melawan angin. Karena kalau dipaksain bisa jadi ekornya pesawatnya tuh robek gitu dan jadi banyak korban. Mau nggak mau Skyline ya naik lagi, tapi masih berada di atasnya Trivandrum juga. Dan bahan bakarnya akhirnya udah habis. Ya ampun, dan saat inilah Kapten mau nggak mau mengambil resiko kembali, pokoknya harus mendarat. Sang kapten juga sudah menghubungi ATC dan bilang bahan bakar habis, harus mendarat. Nah, di bandara udah pada heboh nyiapin ambulan dan segala macem. Takut kalau ada apa-apa ya kan sama penumpang. Kondisi kayak gini udah pasrah semuanya. Termasuk kapten yang gagah berani ini. Dia berusaha sekuat tenaga dan bersiap untuk benturan. Ya ampun. Bisa kebayang ya gimana perasaan semua yang ada di pesawat ini. Sampai akhirnya mereka menyentuh daratan nih ya. Masih penuh ketegangan juga loh. Karena masih harus mengendalikan kecepatan pesawat dan harus parkir dengan baik. Jangan sampai akhirnya malah nabrak gitu. Ngerusak pesawat dan juga hancur. Aduh, tapi ya ampun akhirnya berhasil. Semua yang ada di gedung ATC itu girang karena pilot dan co-pilot berhasil. Begitupun seluruh isi pesawat, mereka tepuk tangan untuk kapten. Semuanya selamat. Namun setelah ketegangan ini, masalah barunya ada lagi nih. Pilot dan juga co-pilot harus diadili. Pokoknya sekarang itu malah harus ada investigasi gitu kan. Ini dia Radhika Roy, pembela dan juga pemecah masalah untuk Skyline. Udah muncul aja di dia nih untuk berdiskusi dengan Kapten Vikran. Dia bilang pokoknya orang-orang yang berwenang di Skyline tuh cuma peduli kalau pilotnya tuh aman kah, legal kah gitu. Nah, Mbak Radhika Roy ini ngingetin Kapten Vikran untuk lebih hati-hati bicara nantinya. उनके सामने जो कुछ बोलना, you're still an employee with Skyline. Penumpang di pesawat Skyline ini kan ada 150 orang. Saat interview untuk investigasi awal, Vikran Khanna bilang kalau intinya dia tuh berhasil menyelamatkan 150 orang tersebut. Tapi kabarnya ternyata nih guys, salah satu penumpang ada yang meninggal dunia setelah turun dari pesawat karena serangan jantung. Ibu-ibu tua yang sempat ditenangin sama kapten pas di pesawat itu loh. Nah, jadi ya udah yang hidup sekarang hanyalah jumlahnya 149 orang, bukan 150 orang. Baiklah, kita lanjut ya ke proses investigasi. Di hari ulang tahun anaknya kapten ya, dia ditelepon oleh Narayan, Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat. Narayan ini benar-benar berusaha mencari kesalahan. Sementara itu dari pihak maskapainya itu sebenarnya diuntungkan loh. Jadi media dan masyarakat tuh lagi banyak-banyaknya memuji Kapten Vikran. Viral beritanya. Jadi saham Skyline meroket. Tapi pihak Skyline langsung khawatir. Banget khawatirnya pas tahu yang menangani investigasi ini adalah Narayan Vedan. Narayan ini kayaknya menakutkan loh guys. Jadi kalau dia tuh udah nanganin kasus apapun itu, kesalahan sekecil apapun gak bisa lolos dari dia loh. Mr. Suri, sang empunya Skyline ini sampai bela-belain ketemu sama yang namanya Ishita. Dia itu adalah dari Queen's Airlines. Nah, pamannya Ishita ini adalah menteri penerbangan. Dia minta bantuan sama Ishita untuk bilang ke menteri supaya mengeluarkan Narayan dari investigasi ini. Wih, sampai segitunya. Ishita tapi minta imbalan supaya saham Skyline dikasih ke dia 65%. Wadaw, belum tahu kelanjutannya gimana ya tentang perusahaan ini. Tapi cerita ini udah langsung menuju ke persidangan pertama dari pilot Vikran Khanna. Di sini Narayan nanya detail tentang keluarganya Vikran, termasuk kapan ulang tahun anaknya. Dan rekaman pas di dalam pesawat, pas Vikran bilang dia tuh udah 6 hari terbang tanpa henti, udah pengen pulang katanya gitu. Itu diperdengarkan di persidangan ini. Speed 290 at 10 knots. और क्या कहा था आपने? Narayan lalu bilang beberapa tahun lalu ada kecelakaan pesawat di Bangalore.
Nah, setelah dicari penyebabnya adalah pilot itu buru-buru kepengen ketemu keluarga dan rindu. Jadi kesimpulannya adalah kebanyakan kecelakaan pesawat itu terjadi karena kerinduan, kata Narayan gitu. Tapi sang kapten bisa menjawab dengan mulus. Yang intinya dia tuh bilang, kalau kerinduan ke keluarga jadi alasan, gimana dengan para tentara? Semua yang berjuang juga kangen sama keluarga, tapi mereka bisa bertugas dengan amanah. Pernyataan Narayan gak berdasar, gitu katanya. Lanjut ke bukti yang lain. Ternyata Narayan menemukan botol minuman kecil yang ada indikasi kalau kapten minum, tapi nggak ada bukti kalau dia mabok karena perangkat deteksinya juga rusak. Nah, lanjutlah ke deteksi kebohongan nih ya. Pembela dari Skyline udah bilang ke Fikran untuk menolak tes kebohongan ini, nggak apa-apa katanya. Tapi Fikran tetap menerima tantangan ini. Dan yang penting gini deh, waktu pertama kali ngeliat botol minuman kecil tadi itu, si Fikran ini juga bingung nih botol apa gitu. Itu kayak bingung gitu lah pokoknya. Pertanyaan demi pertanyaan dia jawab dan hasilnya benar semuanya. Termasuk pas pertanyaan tentang apakah kamu minum hari itu? Dijawablah, iya aku minum. Minum air putih, minum kopi gitu. Lalu Narayan nanya lagi yang lebih detail katanya. Kalau alkohol, apakah kamu minum hari itu? Fikran pede aja dia jawab kalau dia nggak minum alkohol hari itu. Dan benar sih gitu kan. Ya emang benar kan hari itu dia memang nggak minum alkohol. Setelah persidangan pertama selesai, di sini nih ada Mr. Suri, Radhika Roy, terus kepala persatuan pilot, habis itu co-pilotnya si Fikran juga ada, si Tanya itu, dan kapten Fikrannya sendiri pastinya. Mereka discuss nih, Mr. Suri marah ke kapten yang nekat menjawab di depan alat pendeteksi kebohongan. Intinya diskusi ini lebih mengarah ke pilot supaya udah diem aja katanya gitu. Selamatkan perusahaan dong gitu. Kesel ya, kok nggak bener-bener ada di pihak pilot ya? अगर तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें हायर करूंगा या किसी और है। Lanjut di persidangan kedua, giliran Miss Albuquerque yang ditanyain tentang kapten. Dan di sini Narayan memperdengarkan rekaman dalam pesawat juga. Pas kapten tertidur, aduh ketahuan tidur deh. Narayan bahkan mendatangkan Anjali loh. Masih pada inget nggak cewek yang di klub Dubai? Waktu itu kan Fikran kenalan karena taruhan dari temennya. Dan itu pun untuk temennya Fikran juga si cewek itu gitu. Masalahnya adalah karena kesaksian Anjali ini jadi ketahuan lah kalau kapten malamnya itu nggak tidur dan malamnya sempat minum gitu. Tapi untuk masalah mabuk, Kapten Fikran masih lolos. Karena ternyata aturannya tuh gini, pilot itu nggak boleh minum alkohol 12 jam sebelum penerbangan. Dan saat itu ada jeda 15 jam untuk Fikran, jadi dia nggak melanggar aturan apapun tentang alkohol. Namun di sini ada beberapa kesalahan lainnya lagi yang diungkap sama Narayan. Itu adalah gini, kenapa milih mendarat di Trivandrum? Kenapa milih mendarat di jalur 34? Padahal di sana udah ada badai. Fikran jawab karena memang pihak ATC nggak ngasih kabar, katanya gitu. Lalu diungkap lagi kesalahan lainnya Fikran, yaitu berkeliling di atas bandara Cochin selama 33 menit yang akhirnya buang-buang bahan bakar. Bahkan di sini co-pilot Albuquerque ini dibuat sangat tertekan dan terpojok sama Narayan. Sampai akhirnya co-pilot keceplosan kalau pas mereka mendarat, kapten itu bahkan tutup mata. Gila. Aduh, Narayan langsung ambil mentah deh omongannya si co-pilot. Padahal ada kondisi yang sangat berat saat itu yang membuat kapten tutup mata ya kan. Dan saat ini si co-pilot ini cuma bisa nangis, ngerasa bersalah di keceplosan gitu. Gila, Narayan tuh emang smart banget mencari kesalahan. How could this be possible? क्योंकि उनकी आंखें भी बंद थी। Persidangan kali ini jelas menyudutkan kapten banget. Dan selesai nih udah, selanjutnya persidangannya tuh tinggal tunggu keputusan. Kapten udah jelas-jelas merasa terpojok, semacam kehilangan harapan. Sang istri, istrinya Fikran, itu langsung ngajak Fikran ke rumah orang yang kehilangan ibunya. Salah satu penumpang yang kena serangan jantung itu loh guys. Dia minta maaf atas kehilangan ibunya itu dan mengatakan kalau dia tuh udah berusaha yang terbaik saat itu. Mungkin maksud istrinya diajak ke sana adalah supaya Fikranku lega gitu kan. Bisa minta maaf langsung ke salah satu penumpangnya saat itu. Kembali ke persidangan dan kali ini waktunya penentuan. Tiba-tiba penumpang yang kehilangan ibunya itu datang loh ke persidangan. Dia datang untuk ngeliat dan ngasih dukungan. Dan ternyata kedatangan penumpang ini membuat Fikran tuh jadi pede dan berani membela diri. Karena dia tuh sebenarnya kemarin-kemarin tuh kayak banyak yang mau diungkapin gitu. Disinilah guys, semuanya kebuka. Apa alasan kapten mendarat di jalur 34. Itu ternyata karena memang dia tuh hafal dan tahu betul jalur itu. Sebelumnya kapten memang sering punya penerbangan yang mendarat di sana. Lalu tentang jumlah bahan bakar juga dia hafal betul. Gak seperti yang dikira Narayan.
Jadi pendaratan ini ya dilakukan udah dalam perhitungan secara matematika beneran loh. Awalnya Narayan tuh cuek, kayak gak mau dengerin pembelaannya si Vikran gitu. Terus Narayan juga bilang kan butuh bukti, gak ada yang bisa buktiin katanya. Vikran pede juga bilang kalau dia bisa membuktikannya. Dan akhirnya mereka beralih nih karena Vikran butuh ke simulator penerbangan untuk pembuktian gitu kan. Kondisi di situ dibuat persis seperti kondisi malam itulah ya, saat angin kenceng. Dan yes, Vikran berhasil membuktikan bahwa dia benar. Akhirnya diputuskanlah. Yang pertama, petugas ATC yang gak ngasih kabar itu dipecat. Lalu yang kedua, Vikran sebagai pilot ditarik lisensinya selama 3 bulan. Untungnya 3 bulan aja. Dan untuk maskapai Skyline, mereka akan diselidiki lebih dalam lagi tentang perusahaannya, internalnya. Semacam kebaca ada kecurangan-kecurangan loh di perusahaannya Mr. Suri ini. Nah, setelah persidangan, Narayan tuh sempat ngomong ke Vikran kalau dia memang gak mau menghentikan karir dari pilot berbakat tersebut. Ini yang membutuhkan Vikran katanya. Dan yang paling penting dari sebuah kesalahan adalah mengakui kesalahan, belajar dari kesalahan, dan gak mengulanginya lagi. Di paling ending film, seorang cewek yang saat itu adalah pramugari di penerbangannya Vikran tiba-tiba ngaku kalau yang sebenarnya minum di botol kecil yang alkohol itu tuh ternyata si pramugari ini. Dia udah panik saat itu dengan badai, angin kenceng ya kan. Jadi ya udah dia minum aja untuk meredakan kepanikannya. Ternyata pantas aja Kapten Vikran tuh bingung ngeliatin botol itu nih siapa yang minum gitu. Ternyata bukan dia beneran. Film Runaway 34 udah selesai. Oke baiklah guys, thank you udah nonton, udah dengerin sampai habis. Sampai ketemu di bocoran berikutnya ya. Stay healthy, dah.